Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Bung Kesit dan juga Bung Harpa. Ini ada kabar gembira. Kurniawan Dwi Yulianto pulang kampung meski lebaran masih jauh dari Como, Italia untuk membantu Coach Indra. Bung Kesit, Anda melihat ini sebagai peluang seperti apa? Ya, saya pikir ini sebuah bagi Kurniawan lah ya. Bagi Kurniawan ini lagi-lagi tantangan ya setelah dia sukses bersama Indra Safri di SEA Games, merebut medali emas. Dan sekarang dia hadir lagi bersama Indra Safri, ya diharapkan peran Kurniawan ini bisa memberikan ya ilmu baru lah bagi para pemain U20 Indonesia, apalagi dia diplot untuk bisa memberikan wejangan khusus gitu ya kepada pemain-pemain depan Indonesia ya, penyerang-penyerang Indonesia. Kurniawan dengan segudang pengalamannya, ya saya pikir dia bisa menjadi pelatih yang bisa memberikan gairah kepada para pemain ya. Apalagi ini pemain-pemain muda, track record Kurniawan sebagai seorang mantan striker, saya pikir nggak perlu diragukan lagi. Apa kira-kira yang bisa diambil dari seorang Kurniawan? Gaya apa atau strategi apa kira-kira untuk striker kita ini? Kalau dari yang saya tahu dari Kurniawan ya, dia kan memang tipikal striker yang punya kecepatan dalam bola-bola sprint ya. Sprint pendek Kurniawan itu bagus sekali ya. Jadi kalau dia dikasih bola daerah, 10 meter, 5 meter di depan, dia itu sprint itunya bagus gitu. Dan itu yang menjadi kelebihan Kurniawan selama menjadi seorang striker. Saya pikir apa yang dia punya ini bisa diberikan lah ilmunya kepada pemain-pemain Indonesia. Dengan Jens, Ragil, dan Jehan bisa nggak bertransformasi dari Kurniawan? Dengan segala kelebihannya, para pemain depan Indonesia, para pemain penyerang Indonesia, saya pikir dengan kehadiran Kurniawan akan bisa mendapatkan ilmu baru lah ya. Setiap orang, setiap pemain pasti stylenya berbeda-beda. Ya, mungkin Kurniawan di situ bisa memberikan ilmunya yang mungkin belum dimiliki oleh Jens Reven atau Ragil misalnya. Ya, memang kita itu sebenarnya harus banyak bersabar ya. Ini U20 kan sebenarnya proses juga kan, yang tidak bisa instan gitu kan. Cuma kan di luar sana banyak yang tidak sabar. Bung Harpa, bagaimana catatan Anda terkait dengan comeback-nya Kurniawan Dwi Yulianto kalau kita petakan dari posisi striker-striker kita ini? Ya, saya pikir kalau kita semua tahu lah Kurniawan seperti apa reputasinya di tim nasional. Kalau untuk pemain itu mungkin mereka tidak sempat melihat ya masa prime-nya Kurniawan karena mereka saya asumsikan lahir beda zaman, sekitar 2000, beda zaman lah. Jadi ketika Kurniawan itu prime, bahkan di ujung prime-nya mereka mungkin baru lahir gitu. Tapi tentu mereka tahu siapa itu Kurniawan dari YouTube dan lain-lain. Nah, kalau untuk dikatakan untuk memberikan sentuhan langsung saya pikir sulit ya. Karena yang namanya kemampuan skill dasar itu, cara menendang, power dan segalanya itu pasti butuh proses untuk sampai mereka bisa mendapatkan itu. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana karisma, kemudian juga exposure dari seorang Kurniawan ketika masuk ruang ganti itu bisa memompa motivasi M. Ragil, Jens Raven maupun Pak Levi untuk bisa tampil maksimal. Mungkin kalau saya boleh analogikan, Bung Doni mungkin punya anchor terkenal di dunia yang diidolakan, ya kan? Kebetulan kemudian dia datang memberikan ujangan, kan rasanya kita seperti termotivasi. Nah seperti itu. Jadi tapi kalau apakah langsung bisa menyulap Bung Doni lebih 2 kali lipat dari sekarang, mungkin butuh waktu. Nah seperti itulah mungkin logika para pemain kita, terutama pemain depan. Ketika melihat sosok Kurniawan, mereka tahu siapa Kurniawan, pasti ada rasa bangga, ada rasa dorongan secara natural untuk bisa tampil memberikan yang terbaik di lini depan dari Garuda U20 kita. Iya, artinya sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, Bung Harpa, setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada pemainnya. Nah, kalau bicara gaya main, zamannya beda-beda, tentu nggak bisa dipukul rata, plek keteplek anak-anak sekarang ini bisa copy paste begitu ya? Ya, nggak bisa ya, karena kalau kita bicara filosofi bola itu kan dari zaman ke zaman selalu betul yang disampaikan Bung Doni tadi. Ada zamannya juga dulu Total Football Radio Special, kemudian ada Catenaccio-nya Giuseppe Bergomi 82, kemudian juga ada. Gak usah mancing-mancing begitu, ntar ketahuan umur gue. Jadi memang betul. Jadi tadi kata senior saya Bung Kesit, Kurniawan itu cepat. Nah tapi kalau kita lihat era sekarang kan striker yang dibutuhkan bukan striker yang nunggu atau hanya berlari, tapi juga ikut bertahan, ikut membuka ruang, ikut dribble bola, bahkan ikut passing juga selain menjadi tembok. Jadi bukan hanya zaman yang berubah, tapi juga kapasitas pemain itu juga kita kan nggak bisa selalu sama ya. Kurniawan itu lahir mungkin satu dalam 20 tahun seperti dia ya. Tapi saat ini kita yang ada
Jens Raven ya dimaksimalkan tadi dengan mendatangkan Kurniawan dengan harapan dia bisa terpompa motivasinya untuk memberikan yang terbaik. Ya, setuju. Bung Kesit, memang ketika seorang bintang hadir di ruang ganti, dia bisa berbagi sinar atau memberikan peluang pemain-pemain muda ini untuk menjadi bintang. Anda melihat apakah nama-nama yang tadi sudah kita ulas itu akan muncul bintang dalam laga awal kita berhadapan dengan Iran ini? Atau ini hanya bagian dari proses untuk jangka panjang? Iya, yang pertama-tama memang proses ya. Ini proses jangka panjang. Tapi bukan tidak mungkin akan hadir ya. Kita akan melihat lah pasti potensi-potensi ke depan. Siapa dari tim U20 ini yang bakal memiliki masa depan cerah, kira-kira begitu. Siapa yang, karena banyak juga ketika di usia 17, oke, 20, oke. Tapi begitu masuk ke 23, ke senior, hilang. Ya, ini banyak. Karena udah punya pacar. Banyak problemnya ya, terganggu. banyak masalahnya. Ada yang merasa sudah paling top gitu kan, sudah terkenal, kemudian latihannya jadi malas-malesan ya. Disiplinnya berkurang. Ya, tapi yang pasti ini adalah proses menuju sebuah kematangan. Bahwa ada nama-nama yang saat ini bisa menjadi perhatian kita seperti Welber Jardim, kemudian Jens Raven, Tony Firmansyah, atau Doni Tripamungkas. Saya pikir ini adalah pemain-pemain yang punya masa depan cerah ya. Mereka waktu untuk bisa berkarir di tim nasional ini masih begitu panjang ya. Justru disinilah menurut saya bagaimana mereka mencoba untuk mengeksplor apa yang mereka miliki untuk tim U20 Indonesia, dan kemudian akan menjadi pemain yang diharapkan kehadirannya untuk menggantikan senior-senior yang saat ini. Dan salah satu aspek yang melahirkan bintang, membentuk bintang ketika dia berhadapan dengan lawan yang tepat. Artinya ketika ketemu Iran ya kita juga harus bersyukur kan. Bukan kalau ketemu Yaman nanti kemudian permainannya jadi lemah atau bagaimana. Sederhananya begini, ketika menghadapi tim atau pemain-pemain yang kemampuannya di atas kita, biasanya itu akan dapatlah ilmunya gitu ya. Ini yang penting sebenarnya. Makanya saya katakan ini adalah proses. Ketika menghadapi tim kuat, ketika menghadapi pemain-pemain yang secara individu punya kemampuan bagus di atas rata-rata misalnya begitu kan, ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi pemain dan menjadi motivasi buat mereka. Gitu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita rehat lagi ya. Masih ada satu segmen terakhir, tapi saatnya sekarang sudah menjelang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya tengah berdiskusi dengan para pengamat sepak bola, analis sepak bola yang luar biasa, Kesit Budi Handoyo dan juga Haris Pardede. Bung Kesit, kalau kita bicara line up ideal untuk ngadepin Iran dulu deh, kira-kira seperti apa? Iya, sebenarnya tidak jauh beda seperti yang tadi kita ulas ya. Al-Ghifari menjaga gawang, kemudian di lini pertahanan seperti yang tadi kita bahas juga ada Doni Tripamungkas, kemudian juga ada Kadek Arel, ada Iqbal Gwijangge, kemudian juga ada Buffon ya. Di tengah saya pikir juga masih akan menjadi pilihan utama Welber Jardim, kemudian juga Arfliansah juga bisa, kemudian juga Tony Firmansyah di depan. Jens Raven pasti nggak akan kepilih lah, pasti dia akan menjadi, termasuk juga siapa namanya di depan selain Ragil ya, Muhammad Ragil dan Jens Raven pasti akan menjadi pilihan utama itu. Oke, formasi 4-3-3. Pasti 4-3-3. Tapi kalau kemudian yang dihadapi Iran, boleh jadi nanti pemain di lini tengah mungkin akan lebih banyak yang coba diturunkan oleh pemain yang memiliki karakter bertahan juga. Begitu. Kalau ada kejutan, kira-kira Coach Indra akan memberi kejutan di mana? Di formasi mungkin nggak? Atau pemain atau gimana? Kalau di formasi saya pikir bisa aja ya. Bisa saja tiba-tiba menjadi 5-4-1, why not begitu ya. Karena menghadapi tim yang punya sejarah, punya track record selalu sukses mengalahkan Indonesia begitu. Saya pikir terlalu riskan juga kalau Indonesia kemudian tampil dengan formasi menyerang gitu ya, mencoba untuk meladeni permainan Iran begitu. Saya pikir dengan bertahan kemudian counter attack itu akan lebih efektif. Toh saya setuju dengan pendapat bahwa bagaimana kemudian formasi itu dibuat ya, kemudian bisa menghadang serangan-serangan lawan, counter attack efektif, toh hasil akhir yang dilihat. Betul, betul. Kira-kira Iran akan menggunakan strategi apa menghadapi Indonesia?
Saya pikir nggak jauh beda. Sekarang kan trennya bisa 3-4-3, ya, bisa juga 4-3-3 atau 3-4-3. Jadi saya pikir nggak beda-beda jauh lah kalau tim-tim di Asia. Dia underestimate kita nggak sih? Kalau dibilang underestimate kita, saya pikir Iran adalah tim yang tadi sudah kita bahas dari awal, ya, tim yang kuat, yang tidak mudah untuk ditaklukkan Indonesia, ya, faktanya. Jadi kalau menurut saya Indonesia bisa menahan imbang aja udah bagus. Artinya kalau memang dia underestimate kita, dia superioritas di atas kita, itu peluang juga kali itu ya peluang. buat kita Kalau kan? dia menganggap Indonesia sebagai tim yang mudah dikalahkan, itu sebenarnya sebuah keberuntungan juga untuk Indonesia gitu. Artinya mereka meremehkan Indonesia, ya. Jadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan tajinya begitu. Sebenarnya karena diremehkan. Betul, biarin aja mereka remehin kita, kita kasih kejutan di situ kan. Nah, Bung Harpa, bagaimana Anda catatannya soal ini? Iya, tadi kalau soal remeh-meremehkan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Doni ya. Jadi saya itu tipikal orang yang sering senang diremehkan sebenarnya. Sebenarnya itu bagus. Karena membuat biasanya orang lengah dan membuat membuat kita juga jadi lebih aware gitu ya kalau itu. Dan apakah mereka underestimate kita, saya nggak tahu. Tapi saya yakin mereka juga sudah dengar lah bagaimana program naturalisasi kita dengan masuknya Jens Raffen dan lain-lain, ini pasti membuat mereka juga aware. Itu justru malah faktor yang saya kurang suka sebenarnya. Saya berharap sebenarnya mereka nggak tahu itu, tapi kan nggak mungkin ya, sehingga mereka bisa ceroboh begitu. Nah, yang menarik sedikit mungkin kalau kita bicara soal komposisi pemain dan juga distribusi gol, ini adalah akan menjadi ajang pembuktian bagi pemain depan dan juga pemain tengah kita. Karena kita tahu di luar Jens Raffen dan juga Tony Firmansyah yang menjadi top skor dengan 7 dan 4 gol, itu ada 2 back tengah kita yang sangat subur, Iqbal Gwijangge dan juga Kade Karel. Ini agak luput tadi kita singgung ya. Jadi kita tahu 2 pemain ini sangat banyak mencetak gol. Kade Karel dengan kepalanya sangat luar biasa dan juga Iqbal. Tentu itu sangat bagus ya, sama dengan senjata pamungkas di tim nasional senior seperti Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya. Tapi tentu kita juga berharap siapa tahu ada distribusi gol lagi yang lahir bukan dari kepala dan juga kaki Kadek dan juga Iqbal gitu loh, dengan Jens Raffen, kemudian juga M. Ragil, dan juga kita nggak tahu ya, mungkin nanti ada kejutan Ariansa yang akan bisa menjadi goal scorer dari second line, karena Ariansa ini kan juga cukup banyak ya capsnya bersama tim nasional kelas usia. Jadi saya berharap di luar senjata pamungkas kita tadi Iqbal dan Kade Karel, juga ada pemain depan kita dan pemain tengah kita yang bisa berkontribusi gol. Oke, Bung Kesit, target lolos perempat final Piala Asia, Anda optimistis? Kalau optimisnya harus, tapi harus tetap realistis. Jawabannya jangan kayak politisi gitu dong. Kalau kita masuk 4 besar, berarti kan kita targetnya lolos Piala harus Dunia. Harus 4 besar dulu. Iya, kalau untuk meraih Piala Dunia di Chile, harus masuk 4 besar. Iya. Juara grup sudah pasti. Kan juara begitu? Grup sudah pasti. Sudah pasti. Iya. Lolos ke Piala Dunia, kan begitu. Iya. Jadi nggak gampang. Tapi optimisme? Kalau optimisme saya pikir harus tetap diapungkan. Oke. Harus tetap, tapi ya itu tadi. Kita nggak boleh juga terlalu jangan jumawa juga ya. Jangan jumawa juga begitu. Karena kita harus lihat juga kekuatan tim U20 Indonesia. Ya. Apalagi lawan-lawan yang dihadapi ini adalah lawan-lawan yang langganan lah di Piala Asia, bahkan di Piala Dunia U20 juga. Iya. Kalau jumawa dikit-dikit, Bung Harpa mungkin boleh lah ya. Kita target perempat final Piala Asia gimana, Bung? Pertanyaan yang selalu bikin orang tersenyum nih seperti ini. Optimis nggak Anda? Pasti jawabannya semua optimis, ya kan? Tinggal seberapa persen, seberapa besar persentase optimisnya. Tadi seperti yang dikatakan Bung Kesit, kalau saya begini, kalau untuk lolos ke 4 besar, jadi semua tidak ada yang tidak mungkin lah. Ya, juara pun ada kemungkinan, tapi semakin mengecil juaranya kan. Ada berapa tim? 16 tim kan pasti cuma 1 yang juara, gitu kan? Jadi kita mesti realistis. Nah, untuk semifinal menurut saya itu sangat berat. Sekali lagi bukan tidak mungkin ya. Lolos ke perempat final mungkin, tapi berat. Ya. Jadi buat saya itu adalah realita yang mesti kita lihat, bahwa perjalanan tim nasional U20 kita itu tidak mudah. Kalau ditanya optimis ya harus kita optimis, harus memberikan aura positif. Ya tapi ini oke. Pokoknya optimis ya. Pasti nggak berani ngomong. Enggak gini. Saya harus support. Jangan lupa optimisme yes. Tapi harus realistis. Ya, cuma ada satu aspek yang tidak dimiliki negara lain ya, Bung Kesit sama Bung Harpa. Apa itu? Doa 270 juta orang Indonesia. Amin. Itu bisa menambah optimisme kita. Amin. Oke ya, kita doain yang terbaik buat timnas muda kita. Baik, Bung Harpa terima kasih sudah bersama kami. Bung Kesit terima kasih. Sampai ketemu lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan lanjut dengan beragam berita dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami di NTV Prime.